Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita hadirkan niat dalam hati kita mendengarkan kajian ilmu agama agar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan kajian mengenai shorof. Di sini pengarang mengatakan tanbih al-fi'lu imma muta'addin wa huwa alladhi yata'adda ila al-maf'ul bih ka qawlika darabtu Zaida wa yusamma aydan waqi'an wa mujawizan wa imma ghairu muta'addin wa huwa alladhi lam yatajawaz al-fa'ila ila al-maf'ul bih kaqaulika hasuna zaidun wa yusamma aydan laziman wa ghairu waqi' wa ta'diyatuhu fi thulathiyil mujarradi bi tat'ifil ain awil hamzah kaqaulika farrahtu zaidan wa ajlastuhu wa bi harfil jarri fil kull nahwu dhahabtu bi zaidin wa antalaqtu bihi. Faslun fi amthilati tasrifi hadhil af'al. أما الماضي فهو الفعل الذي دل على معنى وجد في الزمان الماضي فالمبني للفاعل منه ما كان أوله مفتوحا أو كان أول متحرك منه مفتوحا مثاله نصر نصر نصروا نصرت نصرتا نصرنا نصرت نصرتما نصرتم نصرت نصرتما نصرتن نصرت نصرنا. وقس على هذا الفعل أفعل وفعل وفاعل وفعلل وتفعلل وتفاعل وانفعل وافتعل وافعنلل واستفعل وافعلل وافعوعل وافعل. ولا تعتبر حركات الألفات في الأوائل فإنها زائدة تثبت في الابتداء وتسقط في الدرج. والمبني للمفعول منه وهو الفعل الذي لم يسمى فاعله وهو ما كان أوله مضموما كفعل وفعل وأفعل وفعل وفعل وتفعل 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 أو ما كان أول متحرك منه مضموما نحو افتعل واستفعل. وهمزة الوصل تتبع هذا المضموم في الضم وما قبل آخره يكون مقصورا أبدا taqul nusira zaidun wastukhrijal mal. Jadi pembahasan kita pada kali ini adalah tentang ilmu shorof, penjelasan mengenai fi'il muta'addin dan lazim. Di sini pengarang mengatakan tambih, peringatan, al-fi'lu imma muta'addin. Fi'il itu ada kalanya muta'addin. Wa huwa alladhi yata'adda ilal maf'ul bih. Fi'il muta'addi adalah fi'il yang sampai kepada maf'ul bihi, membutuhkan kepada maf'ul bihi. Kaqaulika, seperti perkataan Anda, darabtu zaidan, saya memukul Zaid. Jadi daraba di sini adalah fi'il muta'addin karena dia sampai dan membutuhkan kepada maf'ul bihi. Wa yusamma aydan waqi'an wa mujawizan. Selain disebut muta'addi, fi'il ini juga disebut dengan istilah waqi' dan mujawiz. Wa amma ghairu muta'addin, adapun fi'il yang ghair muta'addin, wa huwa alladhi lam yatajawazil fa'ila ilal maf'ul bihi, yaitu fi'il yang tidak sampai fa'ilnya itu kepada maf'ul bihi. Kaqaulika hasuna zaidun, Zaid itu bagus. Wa yusamma aydan laziman wa ghairu waqi', disebut juga fi'il yang seperti ini dengan istilah lazim atau ghairu waqi'. Wa ta'diyatuhu fi thulathiyil mujarrad bi tad'ifil ain. Ketika kita ingin menjadikan fi'il sulasi mujarrad yang lazim menjadi muta'addin, maka caranya adalah dengan mendobelkan ain fi'ilnya, aw bil hamzat, atau dengan menambahkan alif. Kaqaulika farrahtu zaidan wa ajlastuhu. Seperti perkataan Anda, saya membahagiakan Zaid, atau saya menjadikan Zaid bahagia dan saya mendudukkannya atau saya menjadikannya duduk. Wa biharfil jarri fil kull, dan juga dengan menggunakan huruf jar pada semuanya. Nahwu dhahabtu bi Zaidin wa antalaqtu bihi. Nahwu dhahabtu bi Zaidin wa antalaqtu bihi. Saya pergi beserta Zaid.
Faslun fi amsilati tasrifi hadhil af'al. Di pasal menjelaskan mengenai contoh-contoh tasrif dari fi'il-fi'il. Ammal madhi fahuwa al-fi'lu alladhi dalla ala ma'nan wujida fi zamanil madhi. Adapun fi'il madhi adalah fi'il yang menunjukkan makna yang terjadi pada zaman yang sudah lampau. Fal mabniu lil fa'il minhu ma kana awwaluhu maftuhan. Jadi fi'il madhi itu ada dua macam di sini. Berdasarkan ini maka ada dua macam. Yang pertama adalah mabni lil fa'il. Ma kana awwaluhu maftuhan, yaitu yang awalnya adalah di fathah. Au kana awwalu mutaharrikin minhu maftuhan. Atau huruf yang pertama kali berharokat adalah di fathah. Misaluhu, contohnya, nasoro, nasoro, nasoru, nasorot, nasorota, nasorna, nasorta, nasortuma, nasortum, nasorti, nasortuma, nasortunna, nasortu, nasorna. Nasoro, dia laki-laki menolong. Nasoro, mereka dua orang laki-laki menolong. Nasoru, mereka laki-laki banyak menolong. Nasorot, dia perempuan menolong. Nasorota, mereka dua orang perempuan menolong. Nasorna, mereka orang-orang perempuan menolong. Nasorta, engkau menolong. Nasortuma, engkau berdua menolong. Nasortum, kalian menolong. Nasorti, engkau perempuan menolong. Nasortuma, kalian berdua menolong. Nasortunna, kalian kaum perempuan menolong. Nasortu, saya menolong. Nasorna, kami menolong. Waqis ala hadzal fi'li. Begitu juga dikiaskan dengan fi'il yang barusan kita sebutkan, yaitu nasoro dan seterusnya, yaitu fi'il-fi'il yang mengikuti wazan af'ala dan fa'ala dan fa'ala dan fa'lala, kemudian tafa'lala, kemudian tafa'ala, kemudian infa'ala, kemudian ifta'ala, kemudian if'anlala, kemudian istaf'ala, kemudian if'alalla, kemudian if'aw'ala dan if'ala. Pengarang menyebutkan di sini wala ta'tabir harakatil alifat fil awail fa innaha zaidah tathbutu fil ibtida wa tasqutu fid darj. Yang mananya adalah harokat alif yang ada di awal, alif hamzah wasal di sini maksudnya, yang ada di awal ini tidak dianggap, jangan dianggap, karena itu adalah tambahan. Jadi alifnya sendiri itu adalah tambahan. Tathbutu fil ibtida, ketika di awal dibaca, wa tasqutu fid darj, ketika di tengah-tengah tidak dibaca. Di awal maksudnya adalah ketika orang memulai ungkapan dengan menggunakan kalimat tersebut yang awalnya adalah alif, maka dibaca. Namun ketika berada di tengah-tengah pembicaraan, maka tidak dibaca. Wal mabniu lil maf'uli minhu wa huwa al-fi'lu alladhi lam yusamma fa'iluhu. Kemudian ada yang namanya mabni lil maf'ul dari fi'il madhi. Pengertiannya adalah fi'il yang tidak disebutkan fa'ilnya. Wa huwa ma kana awwaluhu madmuman, yaitu fi'il yang awalnya di dhammah. Fu'ila, fu'lila, uf'ila, fu'ila, fu'ila, tufu'ila, tufu'ila, wa tufu'lila. Jadi ini adalah contoh wazan fi'il madhi mabni lil maf'ul. Maka di sini awalnya adalah di dhammah. Au ma kana awwal mutaharrik minhu madmuman, atau yang huruf pertama kali berharokat adalah di dhammah. Nahwu, contoh, uftu'ila, ustuf'ila. Huruf yang awal pertama kali itu di dhammah. Huruf yang pertama kali berharokat di uftu'ila misalnya, maka di dhammah. Ustufila juga demikian. Huruf yang pertama kali berharokat adalah ta, maka di dhammah. Akan kelihatan kalau dibaca dari awal, uftu'ila, ustufila. Namun ketika dibaca di tengah-tengah, misalnya ini, wastufila. Lah ini kan alifnya tidak terbaca. Tidak terbaca. Karena dia bukan yang pertama kali berharokat. Wa hamzatul wasli tatba'u hadzal matmum.
Kemudian hamzah wasol yang ada pada fi'il yang telah kita sebutkan tadi, uftu'ila, ustuf'ila. Nah, ini kan hamzah wasol ini. Di sini dikatakan tatba'u hadzal madmum, maka mengikuti huruf yang di dhammah ini. Jadi huruf yang berharokat pertama kali dan ini di dhammah ketika mabni lil maf'ul, maka hamzah wasol mengikuti huruf tersebut, yaitu sama-sama di dhammah. Wa ma qabla akhirih yakunu maksuran abada. Nah, ini ketika fi'il mabni lil maf'ul, maka huruf yang sebelum akhir senantiasa di kasrah. Kita perhatikan, ustuf'ila, huruf sebelum akhir huruf ain, maka dia di kasrah. Untuqila, huruf sebelum akhir huruf qaf, maka dia di kasrah. Begitu seterusnya. Taqul nusira zaidun wastukhrijal mal. Jadi kita sudah menyelesaikan pembacaan matan beserta maknanya secara ringkas. Sekarang kita akan membahas pembahasan tentang shorof materi ini lebih dalam lagi. Jadi fi'il ini berdasarkan ta'addi dan luzumnya, apakah butuh kepada maf'ul atau bisa menjangkau maf'ul atau objek atau tidak, ini terbagi menjadi dua. Ada yang namanya fi'il lazim dan ada yang namanya fi'il muta'addin. Kalau muta'addin ini adalah yang bisa menjangkau maf'ul atau objek. Kemudian fi'il lazim adalah fi'il yang tidak menjangkau maf'ul atau objek. Fi'il yang muta'addin ini disebut juga dengan mujawiz. Sedangkan fi'il yang lazim ini disebut dengan qasir. Bisa disebut muta'addin atau mujawiz. Yang lazim ini juga bisa disebut dengan qasir. Tadi sudah kita sebutkan bahwasanya muta'addi ini adalah yang bisa menjangkau maf'ul bihi dengan sendirinya tanpa bantuan huruf jar. Contoh, hafidha Muhammadun ad-darsa. Muhammad menghafal pelajaran. Tandanya adalah ketika bisa bersambung dengan hak dhamir yang kembali kepada selain masdar. Contoh, Zaidun dorobahu Amrun. Kita perhatikan doroba di sini adalah fi'il yang muta'addin karena bersambung dengan hak dhamir yang kembali kepada selain masdar. Hak dhamir di sini kembali kepada Zaid. Zaidun dorobahu Amrun. Zaid dorobahu Amrun, dipukul oleh Amar. Kemudian juga biasanya bisa diambil dari fi'il tersebut isim maf'ul secara sempurna. Maksudnya adalah tanpa bersambungan, tanpa berbarengan dengan huruf jar atau berbarengan dengan dzaraf. Contohnya madrub, orang yang dipukul. Ini kan isim maf'ul dibentuk dari kata-kata doroba dan tanpa dibarengi dengan huruf jar atau dzaraf. Dan ini menunjukkan bahwasanya doroba adalah fi'il muta'addin. Kemudian fi'il yang muta'addin ini ada 3 macam, terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah yang muta'addi atau yang menjangkau ke satu maf'ul saja. Dan ini banyak sekali. Contohnya tadi sudah kita sebutkan, hafidha Muhammadun ad-darsa, fahima Zaidun al-mas'alata. Jadi ini contoh fi'il yang muta'addi atau yang menjangkau satu maf'ul. Muhammad menghafal pelajaran, Zaid paham permasalahan. Ini pembagian yang pertama. Yang kedua adalah fi'il yang menjangkau 2 maf'ul. Dan ini ada kalanya 2 maf'ul tersebut berasal dari mubtada dan khobar. Ini seperti dhanna wa akhwatuha. Dan ada kalanya tidak demikian. Contohnya a'ta dan akhwatuha. Jadi dikatakan dhanantu Zaidan qa'iman. Asalnya Zaidun qa'imun, kemudian kemasukan dhanna menjadi dhanantu Zaidan qa'iman. Nah, ini sebelum kemasukan dhanna, maka Zaid dan qa'im ini adalah mubtada khobar. Kemudian ketika kemasukan dhanna dan saudara-saudaranya dhanna wa akhwatuha, maka keduanya ini baik Zaid dan qa'im ini menjadi maf'ulnya. Makanya dikatakan dhanantu Zaidan qa'iman. Adapun yang a'ta, misalnya kita mengatakan a'ta itu Zaidan malan. Bukan berarti awalnya adalah Zaidun malun karena Zaid bukan uang. Nah, makanya beda di sini. Jadi Zaid dan mal ini
bentuk asalnya bukanlah mubtada khobar, beda dengan tadi Zaidun qaimun. Yang ketiga adalah fi'il yang menjangkau 3 maf'ul. Ini adalah yang masuk pada bab a'lama wa ara. A'lama wa ara. Misalnya, a'lamtu Zaidan bakron qa'iman. Saya memberitahukan kepada Zaid bahwasanya Bakar ini sedang berdiri. Nah, ini kita sudah menyelesaikan pembagian fi'il yang muta'addin. Sekarang kita akan masuk ke yang lazim. Seperti namanya, lazim ini adalah yang fa'ilnya itu tidak menjangkau maf'ul bihi. Seperti qa'ada Muhammad, kharaja Ali. Qa'ada Muhammad, Muhammad duduk. Kharaja Ali, Ali keluar. Kemudian fi'il yang lazim ini tadi, seperti yang sudah kita sebutkan, ini bisa menjadi muta'addin. Bisa menjadi muta'addin dengan tambahan hamzah, dengan didobelkan. Kalau di contoh tadi sudah ya. Kita bikin contoh yang lain. Misalnya dengan hamzah, seperti perkataan akrama Zaidun Amron. Akrama Zaidun Amron. Zaid memuliakan Amr. Asalnya karuma. Kalau dikatakan karuma Zaidun, Zaid mulia. Tapi kalau ketambahan alif menjadi akrama Zaidun Amron, berarti Zaid memuliakan Amr. Berikutnya adalah tad'if. Contohnya farahtu Zaidan. Asalnya fariha, bahagia. Ketika dikatakan fariha Zaidun, Zaid bahagia. Tapi kalau dikatakan farahtu Zaidan, saya membahagiakan Zaid. Jadi banyak sekali ini contoh yang disebutkan oleh pengarang dalam kitab adalah dengan menambahkan huruf jar. Seperti zahabtu bi Ali. Nah, ini sama dengan contoh yang sudah lewat tadi. Zahabtu bi Zaidin wa talaqtu bihi, sama dengan contoh itu. Atau dengan menambahkan huruf jar. Nahwu contohnya zahabtu bi Zaidin. Jadi saya pergi beserta dengan Zaid. Jadi itu adalah beberapa contoh yang di situ dijelaskan bahwa fi'il lazim terkadang menjadi fi'il muta'addin. Kemudian para ulama shorof juga membagi fi'il dengan pembagian berdasarkan binaknya. Apakah dibinakan ke fa'il atau dibinakan ke maf'ul. Jadi fi'il ini ada kalanya mabni lil fa'il dan disebut dengan ma'lum, dan ada kalanya mabni lil maf'ul dan disebut juga dengan majhul. Kalau yang mabni lil fa'il atau ma'lum itu adalah yang disebutkan beserta fi'il tersebut fa'ilnya. Contohnya hafidha Muhammadun ad-darsa. Kemudian kalau fi'il yang mabni lil maf'ul yang tadi disebut juga dengan majhul adalah yang dibuang fa'ilnya, kemudian menggantikan posisi fa'il selainnya, maf'ul umpamanya. Contoh, hufidhad dars. Tadi kan bentuk awalnya adalah hafidha Muhammadun ad-darsa. Di sini fa'ilnya dibuang menjadi hufidha ad-dars. Jadi ad-dars yang awalnya maf'ul, karena fa'ilnya dibuang, maka posisi dia adalah menempati posisinya fa'il, menjadi hufidha ad-dars. Dalam kondisi seperti ini, maka mengharuskan terjadinya perubahan bentuk fi'il dari asalnya. Kalau seandainya fi'il madhi ini tidak diawali dengan hamzah wasol dan juga tidak diawali dengan ta zaidah dan ain fi'ilnya bukan alif, maka di sini di dhammah awalnya dan huruf sebelum akhir di kasroh. Contoh, doroba awalnya di dhammah, sebelum akhir di kasroh menjadi duriba. Walaupun hanya pentakdiran semata. Misalnya rodda, ini huruf pertama di dhammah, kemudian huruf sebelum akhir di kasroh. Asalnya kan rudida, tetapi karena ini adalah fi'il mudha'af, maka dalnya ini diidghamkan, dimatikan, kemudian diidghamkan menjadi rudda. Nah, perubahan seperti ini adalah perubahan yang diperkirakan. Adapun fi'il madhi yang diawali dengan ta zaidah, maka yang kedua ini di dhammah, begitu juga yang pertama. Jadi huruf yang pertama di dhammah,
huruf yang kedua juga demikian. Jadi huruf yang kedua ini di dhammah seperti halnya di dhammahnya huruf yang pertama. Contoh, tu'allimal hisab, tuqutila ma'zaid. Awalnya adalah ta'allama menjadi tu'allima, taqotala menjadi tuqutila. Kita perhatikan huruf yang pertama di dhammah, yang kedua juga di dhammah. Huruf yang kedua di dhammah sebagaimana huruf yang pertama di dhammah. Apabila fi'il madhi ini diawali dengan hamzah wasol, maka huruf yang ketiga di dhammah beserta huruf yang pertama. Contoh, untuliqa bizaid, ustukhrijal ma'din. Dan seandainya ain fi'ilnya berubah huruf alif, maka dirubah menjadi huruf ya. Kemudian huruf yang pertama itu dikasrah. Contohnya, ikhtiro, asalnya ikhtaro. Kita perhatikan di sini, ain fi'ilnya berubah huruf alif, maka dirubah menjadi huruf ya. Kemudian huruf awalnya dikasrah. Contohnya adalah qola menjadi qila. Jadi ain alifnya ini dirubah menjadi ya, kemudian yang pertama dikasrah. Ba'a menjadi bi'a. Ain fi'ilnya yang berupa alif ini dirubah menjadi ya, kemudian huruf yang pertama dikasrah. Ikhtiro, sama juga ini ain fi'ilnya yang berupa huruf alif ini dirubah menjadi huruf ya, kemudian yang pertama dikasrah. Inqida, dan seterusnya. Jadi kalau dalam contoh, qilal qawlu ikhtiro hadza inqida lahu. Maknanya qilal qawlu, perkataan dikatakan, ikhtiro hadza, ini telah dipilih, inqida lahu, dia diikuti, ditaati. Kemudian fi'il yang lazim ini tidak dibinakan menjadi majhul kecuali beserta dengan dzaraf atau masdar. Jadi dzaraf yang bisa ditasrif dan juga masdar yang bisa ditasrif atau dengan isim majrur. Contohnya sira yaumul jumu'ah. Sira yaumul jumu'ah. Mananya diperlakukan perjalanan pada hari Jumat. Wa wuqifa amamul amir wa julisa julusun hasan. Ini adalah contoh fi'il lazim yang pada awalnya tidak dimabni majhulkan kecuali dengan dzaraf atau masdar yang mutasarrif. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan mengenai pembagian fi'il menjadi fi'il lazim dan fi'il muta'addin, kemudian juga pengertian dari fi'il madhi, pembagian fi'il madhi ke mabni lil fa'il atau mabni lil ma'lum dan mabni lil maf'ul atau mabni lil majhul. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita istiqomah dalam menuntut ilmu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengajarkannya dan juga tak lupa untuk mengamalkannya. Barakallahu fikum, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.